Pemirsa, Anda kembali bergabung di Kabar Pagi. Sepasang lansia di Desa Doropayung, Kabupaten Pati, Jawa Tengah memilih bertahan di rumah mereka yang terendam banjir selama 2 pekan. Dengan kondisi yang terbatas, untuk menyambung hidup keduanya hanya mengandalkan bantuan dari orang lain. Inilah kondisi banjir yang merendam Desa Doropayung, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Wilayah ini menjadi salah satu daerah terdampak banjir paling parah dengan ketinggian air di titik terdalam mencapai 1,5 meter. Sebagian besar warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Namun tak sedikit pula yang bertahan di rumah meski banjir belum surut. Sepasang suami istri lansia Rusmianto 70 tahun dan Julika 60 tahun memilih bertahan di rumah mereka. Untuk dapat beristirahat, keduanya terpaksa meninggikan tempat tidur dengan menumpuk kursi agar terhindar dari genangan air. Selama 2 pekan terakhir, pasangan lansia ini untuk memenuhi kebutuhan makan dan keperluan sehari-hari hanya mengandalkan bantuan dari tetangga dan relawan yang datang. Kalau saya bertahan di rumah, masalahnya mau mengungsi itu kan apa namanya susah, sudah tua mau usung-usung susah. Sudah berapa hari, Mbak, ini bertahan di tengah banjir? Bertahan di rumah mulai banjir pertama nanti sekarang, 14 harian. Banjir mulai merendam wilayah Desa Doropayung sejak 10 Januari 2026. Tingginya intensitas hujan menyebabkan Sungai Juwana dan Sungai Simo meluap dan menggenangi permukiman warga. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati mencatat hingga Sabtu pagi banjir masih merendam 52 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, lantas seperti apa kondisi terkini dari banjir yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah? Kita akan bergabung dengan reporter TV One Abdul Rohim di Kabupaten Pati. Selamat pagi Abdul, bagaimana kondisi banjir di Pati pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi Ardo dan juga pemirsa. Memasuki minggu kedua atau 2 pekan banjir di Kabupaten Pati ini, sebagian besar desa-desa yang terendam banjir ini sudah mulai surut. Data dari BPBD Kabupaten Pati hingga Sabtu malam, dari yang sebelumnya 136 desa yang tersebar di 12 kecamatan, saat ini banjir di kabupaten sudah mulai surut, hanya menyisakan 52 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Dari 7 kecamatan tersebut, 6 kecamatan merupakan desa-desa yang terendam banjir merupakan yang berada di sepanjang aliran Sungai Siligonggo Juwana. Seperti di tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu di Desa Teluah, Kecamatan Juwana. Ini merupakan salah satu desa terparah yang terendam banjir pada awal tahun 2026 ini. Di Kecamatan Juwana sendiri masih ada 13 desa yang terendam banjir, dan pengamatan pagi hari ini, minggu pagi ini di Desa Teluah ini ketinggian air masih lumayan tinggi, yaitu di jalan-jalan perkampungan ini masih antara 30 sampai 70 cm. Di tempat saya mengabarkan saat ini merupakan jalan alternatif penghubung dari Kecamatan Winong dan Kecamatan Jakenan menuju Kecamatan Juwana. Saat ini masih ditutup karena ketinggian air masih berkisar antara 30 sampai 80 cm. Lamanya genangan air yang berada di Kecamatan Juwana ini, terutama di 5 desa, yaitu di Teluah, Kedung Pancing, Jepuro, Bumirjo, dan Doropayung, karena desa-desa ini sangat dekat sekali dengan aliran Sungai Siligonggo Juwana, dan juga ditambah dengan di sebelah barat desa, yaitu adanya Sungai Sani yang selalu meluap apabila ada kiriman air dari daerah hulu di Pegunungan Muria. Sementara itu, 2 pekan banjir di kabupaten ini, warga sudah mulai mengeluhkan kekurangan logistik makanan, karena praktis selama 2 pekan ini aktivitas masyarakat terganggu karena
genangan air yang 1 minggu kemarin itu memang cukup tinggi di desa-desa, bahkan warga beraktivitas harus menggunakan perahu. Demikian, Abdul. Baik, Abdul, saya ingin menindaklanjuti dengan kebutuhan warga yang mendesak seperti itu, apakah sudah ada bantuan khusus terkait untuk menindaklanjuti kebutuhan warga yang sudah mulai terserang penyakit tadi di posko pengungsian sendiri, Abdul? Ya, banyaknya desa yang terendam banjir, yaitu sekitar 136 desa, dan sekarang tinggal 50-an desa, memang menyulitkan Pemkab Pati untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Masyarakat saat ini memang support dengan bantuan dari para relawan dan donatur, dan kebanyakan mereka adalah mendapatkan nasi bungkus atau nasi makanan siap santap. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari yang sembako dan itu memang mereka masih mengaku masih kekurangan. Demikian, Arul. Baik, Abdul Rohim, informasi langsung dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Terima kasih atas informasinya. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Tetap jaga kehati-hatian dalam bertugas, Abdul.